Oke, bentar. Oke, kita review kilat ya. Ini tentang eh, kalau di bukunya Menkyu harusnya bab 18 ini tentang pasar faktor produksi. Sebenarnya eh, bab 18 19 ini banyak teorinya. Jadi kalau teori kayaknya bisa dipelajari sendiri. Ini markets for the factors of production. Jadi market untuk faktor produksi, pasar faktor produksi. Faktor produksi yang kita tahu ada setidaknya tiga ini, labor, land, capital. Faktor produksi itu input yang digunakan untuk membuat barang atau jasa. Ya, faktor produksi. Demand-nya, demand faktor produksi itu dari from decision to supply a good in another market. Jadi, ini kan kita bahas tentang pasar faktor produksi. Nah, kalau di mekanisme pasar secara umum ada dua pasar. Ada pasar barang jasa, ada pasar faktor produksi. Pasar barang jasa itu pasar output, pasar faktor produksi namanya pasar input. Nah, derived demand maksudnya apa? Ada demand ke pasar input karena perusahaan itu mau ngasih output ke pasar output. Sorry, gini. Ada demand ke pasar input karena perusahaan mau ngasih supply ke pasar output. Aku salah ngomong kayak ulang. Gini, derived demand maksudnya ada demand di pasar input karena perusahaan ingin menambah supply di pasar output. Gitu. Jadi karena perusahaan mau nambah supply di pasar barang dan jasa, maksudnya perusahaan mau produksi barang, butuh faktor produksi. Makanya ada demand di pasar faktor produksi. Intinya gitu, itu derived demand yang di sini. Labor market sama, governed by supply and demand. Demand-nya dari itu tadi, eh dari firm. Nah ini, market for apple pickers. Yang di kiri itu itu pasar barang dan jasa, itu pasar output. Market for apple. Supply dan demand-nya digunakan untuk menentukan harga apel dan juga kuantitas apel di kondisi market clearing. Market clearing itu kondisi ketika supply dan demand ketemu, itu market clearing atau equilibrium. Jadi kalau yang kiri itu pasar barang untuk menentukan harga dan kuantitas apel di market clearing. Sedangkan yang di kanan itu market for apple pickers untuk pemetik apel. Pemetik apel ini kan labor, pekerja. Pekerja itu kan faktor produksi. Jadi yang di kanan juga supply and demand, tapi supply and demand untuk labor. Dan mereka menghasilkan apa? Equilibriumnya menghasilkan quantity of apple picker dan juga wage-nya. Wage itu upah. Jadi kalau di pasar input atau pasar faktor produksi itu kita akan menentukan upah dari supply and demand. Sebenarnya jauh lebih rumit dari ini. Ada namanya price setting curve dan wage setting curve. Nanti kita akan pelajari itu di makro. Ini masih ranahnya masih mikro, maka kita pakai supply and demand biasa dulu gitu. Assumption for the firm, asumsi. Kita belajar ekonomi, kita pasti punya asumsi. Ekonomi itu bukan ilmu tanpa adanya asumsi, gitu. Nggak usah gunakan. Jadi ada asumsinya. Apa? Yang pertama, kompetitif firmnya di both markets. Jadi di pasar output firmnya kompetitif, di pasar input juga kompetitif. Kompetitif ini nama lainnya persaingan sempurna, gitu. Karena persaingan sempurna, mereka jadi price taker. Price taker di pasar output, maksudnya mereka hanya bisa jual barang di harga pasar. Kalau price taker di pasar input, artinya mereka hanya bisa bayar pekerja sesuai harga yang sudah ditentukan di pasar. Gitu. Dan juga kuantitinya sama. Terus asumsi yang kedua, firm is profit maximizing. Profit maximizing, dia memaksimalkan profit. Maksimalisasi profit, rumusnya dimanapun itu adalah MR, apa? Iya, MR sama dengan MC. Itu. Itu dimanapun, pasar apapun. Nah, MR itu marginal revenue, MC itu marginal cost.
Gitu. Itu namanya profit maximizing, kondisi di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, kita akan juga pelajari tentang production function, fungsi produksi. Fungsi produksi ini ya yang biasanya itu yang apa? Ya, intinya fungsi produksi itu uh, relationship between the quantity of input used to make good and the quantity of output. Jadi hubungan antara quantity input dan quantity output. Misal satu labor bisa menghasilkan dua barang. Nah, itu berarti fungsi produksinya nanti Q sama dengan 0,5 L. L itu labor. Berarti 1 Q 0,5 L. 2 Q sama dengan 1 L. Ya toh? Berarti satu labor bisa menghasilkan dua barang. Itu contohnya gitu. Intinya gitu. Nah, kita akan juga belajar MPL. MPL ini marginal product of labor. Marginal artinya tambahan, produk artinya produksi, labor artinya pekerja. Jadi, marginal product of labor itu tambahan output kalau kita menambah satu orang pekerja. Misal, pekerja awalnya cuma satu, dia bisa menghasilkan tiga barang. Kalau pekerjanya jadi dua, barang yang dihasilkan jadi delapan. Berarti kan, eh oke, berarti, aduh, bentar, sebentar. Ada iklan. Itu namanya MPL. Kalau 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 labor ditambah satu orang, quantity nambah 5. Nah, berarti MPL-nya 5. Tuh. Nah, ada juga diminishing marginal product. Ini seperti teori yang kita udah pelajari sebelumnya, LDR, the law of diminishing return. Atau ya, ini nama lainnya, the law of diminishing marginal product, LDR atau LDMP. Gitu. The marginal product of an input declines as the quantity of the input increases. Jadi, kalau kita semakin banyak menambah pekerja, kuantitas barang, eh, ya, kuantitas barang tambahan yang diproduksi akan lebih sedikit. Cara membayangkannya, gampangannya ya, kita punya lahan sawah nih. Sawah kita 1 hektar. Awalnya kita cuma pekerjakan satu petani. Satu petani itu 1 hektar, capek tuh. Dia cuma bisa produksi 1 ton, misalkan gitu. Nah, terus kita tambah nih, jadi 2 orang. Kalau kita nambah 2 orang, dia ternyata bisa produksi total 5 ton. Kita tambah jadi 3 orang, jadi 15 ton. Lah kan naik terus. Tapi begitu kita tambah jadi 10 orang, dia akan turun. Kenapa? Jadinya nggak produktif. Wong lahannya tuh tetap 1 hektar, tapi orang yang bekerja di situ 10. Ya kan banyak yang nganggur jadinya, misalkan gitu. Dan udah mentok, ya nggak bisa lagi ditambah, wong tanahnya udah kepakai semua. Misalkan gitu. Itu konsep LDMP atau LDR. Itu kaitannya juga sama eh, demand for labor. Nah, ini apa ini? Coba kita lihat deh. Ini labornya 1, outputnya 100. Marginalnya 100 MPL. Kenapa? Karena kan awalnya 0. Gitu, MPL-nya 0. Value-nya marginal dikalikan P, harga. Berarti harganya 10. Nah, kalau wage-nya 500, marginal profit berarti ini dikurangin ini. Oke, ini logika aja deh. Heeh. Oke, ya ini logika aja sih. Ya, kira-kira gitulah. Nah, ini production function. Dia melandai. Kenapa melandai? Karena itu tadi ada the law of diminishing return atau the law of diminishing marginal production. Maka dia melandai. Semakin banyak kita nambah eh, pekerja, semakin sedikit tambahan output. Awalnya tambahannya sekian gedenya, jadi sekian, cuma sekian, terus tinggal sedikit gitu. Nah, apa yang akan terjadi setelah ini? Bisa diperkirakan dia akan turun. Gitu, produksinya malah akan turun. Ini ada the value of marginal product of labor. Oh, tadi kita udah lihat. MPL dikalikan harga output. Udah gitu. Sama. Lah ini. The value of marginal product of labor. Kenapa gitu ya? Hmm.
Mari kita baca. This figure shows how the value of the marginal product times the price of the output depends on the number of workers. The curve slopes downward because of diminishing marginal product. For a competitive profit maximizing firm, this value of marginal product curve is also the firm's labor demand curve. Oke, ini adalah kurva value of marginal product. Tadi kan MPL dikalikan harga output. Nah, dia juga dia juga sekaligus menjadi kurva demand labor-nya perusahaan itu. Intinya gitu. Nih, market wage di sini berarti kan karena dia price taking, jadi dia cuma bisa di sini. Market wage-nya di sini. Dia cuma bisa bayar pekerja seharga upah yang ditentukan pasar. Dan juga kuantitinya di sini juga. Ini yang profit maximizing tadi. Gitu. Ini nggak usah terlalu dipikir sih. Pokoknya gitu. Kadang ekonomi itu kita kalau malah makin mikir itu makin nggak nyambung gitu ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya. Competitive profit maximizing firm hires workers up to the point where value of marginal product of labor equals wage. Jadi, maksudnya firm itu harus menambah nambah pekerja itu sampai apa? Sampai value dari MPL, VMPL tadi itu sama dengan wage. Kenapa gitu? Nah, berarti kalau di titik itu kita udah impas. Kita keluarkan uang, misalkan kita keluarkan uang seharga $10 untuk bayar pekerja, dan kita juga dapat tambahan revenue $10. Kan impas jadinya. Setelah itu apa yang terjadi? Wage akan naik karena kita hire lebih banyak worker, tapi value of MPL-nya akan turun. Kenapa? Karena ada the law of diminishing return. Itu. Jadi karena ada itu, jadi kalau sudah sama value-nya udah di stop. Kita nggak usah hire lagi karena udah nggak menguntungkan. Itu maksimumnya di sini. Oke, sekarang kita cek lagi tentang VMPL. VMPL ini bisa shifting. Shifting kalau ada beberapa hal. Yang pertama change in the output price. Kan VMPL tadi kan MPL dikalikan output price. Jadi kalau output price-nya berubah, kurvanya juga berpindah. Intinya gitu. Terus technological change. Ini eh apa ya? Ini kayak kata kuncinya kalau kita bahas tentang apapun itu yang kaitannya sama kurva. Kalau ada technological change, pasti dia shifting. Gitu. Kalau ada eh, demand for labor, ini kita bicara tentang demand tenaga apa? Demand pekerja. Demand pekerja. Kalau ada technological advance yang bisa nambah MPL, nah dia akan increase demand for labor. Kalau increase demand berarti dia shift ke kanan. Contoh lain di pasar lain, pasar barang. Kalau ada kemajuan teknologi, firm bisa produksi lebih banyak, maka kurva supply geser juga ke kanan. Gitu. Yang lain lagi, yang kemarin kita bahas tentang aggregate supply dan aggregate demand. Kalau ada technological change, karena supply supply firm itu naik, maka aggregate supply juga akan naik. Maka kalau ada technological advance, AS juga pindah ke kanan. Itu intinya gitu. Kalau ada technological change pasti ada shift. Gitu. Nah, ini tadi kita bicara demand. Sekarang kita bicara supply of labor. Supply of labor itu siapa sih? Ya individu toh. Individu, orang-orang yang bekerja. Orang-orang bekerja. Itu supply of labor. Nah, orang-orang ini dihadapkan dengan trade off. Trade off apa? Trade off antara waktu bekerja dan income dan juga waktu nyantai atau waktu istirahat. Trade off-nya mereka itu work versus leisure. Nah, aku gambarkan ya. Kalau kalau sup kalau supply of labor itu bentuknya backward bending. Backward bending kayak gini. Bentar. Kayak ini.
Supply of labor itu bentuknya backward bending. Jadi, nah, oke, dia bentuknya gini. Gitu. Backward bending. Ini melambangkan apa ya? Sebentar sih. Bentar ya. Kita cek dulu. Oke, yang bawah ini, yang horizontal hours, work hours. Yang vertikal ini wage rate. Nah, ini kurva kurva di sorry, kurva supply labor individu. Kita bicara individu. Maksudnya gimana? Di sini, di titik ini, kita bekerjanya nggak banyak, tapi wage-nya kita kecil, ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau kita disuruh kerja tambahan? Apakah kita mau? Oh ya jelas mau. Wong gaji kita masih sedikit kok. Kalau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dengan cara bekerja lebih banyak, ya kenapa enggak kan gitu. Nah, tapi seiring bertambahnya wage. Jadi misalkan kita nih udah eh, kita merasa di sini cukup. Kita merasa di situ cukup. Kalau kita merasa di situ cukup, apakah yang akan terjadi kalau kita ditawari kenaikan gaji lagi, tapi kita harus bekerja? Apakah kita mau ngambil? Enggak. Kenapa? Karena kita merasa ini udah cukup. Jadi ngapain nambah lagi? Ya sudah, kita backward bending. Yang backward apa? Work hours-nya. Jadi kalau wage kita naik, semakin naik, nah kita merasa udah cukup kok. Ya udah nggak usah tak ambil. Aku istirahat aja. Nah itu eh disitulah trade off-nya kelihatan. Maka eh, kurva supply labor yang individu itu bentuknya backward bending karena dia ada trade off. Di sini itu dia masih mau nambah jam kerja karena wage yang sekarang masih belum cukup. Tapi begitu sudah cukup dan mau minta ditambah lagi dia nggak akan mau karena capek. Gampangannya gitu. Nah karena capek itu makanya dia backward bending. Jadi work hours-nya dikurangin. Itu trade off-nya di situ antara work work hours dengan leisure time. Antara waktu kerja dengan waktu istirahat. Gitu. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya tadi. Nih, ini ya. Oke, bentar. Kadang muncul. Oke. Shift in labor supply ya gampang lah. Change in taste. Change in attitude toward work. Kalau orang lebih ingin bekerja ya maka supply-nya geser kanan gitu. Kalau banyak opportunity juga ya supply-nya shifting. Kalau ada imigrasi juga supply-nya shifting kan gitu. Ke kanan semua ya. Ini apa lagi? Nah ini masalah imigrasi nggak perlu kayaknya. Oke, kita tadi bahas demand, terus supply. Sekarang kita bahas tentang equilibrium. Equilibrium, which in competitive labor markets adjust to balance the supply and demand for labor equals the value of marginal product of labor. Uh-uh. Changes in supply or demand for labor, change the equilibrium base. Oh, ya ini kita udah lihat tadi sih di wage itu ada untuk membalancekan antara supply dan demand. Biar supply dan demandnya ketemu, maka harus ada wage yang berlaku di pasar. Wage-nya ini senilai dengan VMPL. Yaitu tadi karena kan kondisinya kalau wage sudah sama dengan VMPL, ya sudah itu yang paling optimal kan gitu. Maka equilibriumnya adalah ya kondisi ketika VMPL sama dengan wage gitu. Terus kalau eh, ada perubahan di supply atau demand for labor, ya apa yang terjadi? Ya jelas wage-nya akan berubah, VMPL juga akan berubah gitu. Eh, Coba tak gambarkan sih ya, biar lebih jelas. Oke, ntar. Oke. Nih,
Jadi ya, ini wage, ini ya, wage sama apa maksudnya? Bentar. Wage karo eh, 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 oh iya labor kan gini ya. Supply-nya gini, demand-nya gini. Misalkan tiba-tiba ada perubahan supply-nya berkurang. Kenapa? Misalkan orang jadi malas kerja, misalnya gitu. Apa yang terjadi dengan wage? Wage-nya akan berubah. Awalnya di sini jadi di sini, ya kan? Awalnya di sini jadi di sini. Apa yang terjadi? Wage-nya naik. Kenapa gitu? Karena orang jarang mau bekerja, maka perusahaan harus bayar lebih banyak biar dia pengen kerja. Nyambung nggak? Ada yang malas nih. Ya, insentifnya apa? Gajinya ditambah biar dia mau bekerja. Contohnya gitu. Nah, itu tadi. Kalau ada change di demand atau supply, wage-nya akan berubah. Dan wage-nya berubah berarti VMPL juga berubah. Karena tadi kan wage sama dengan VMPL. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oh, bisa deh nggak? Bentar, bentar, bentar. Allow. Maka bisa presentasi dua. Oh, bisa ya? Oh, keren. Oke. Nggak usah deh. Yaudah, nih lanjut. Ya, ini yang tadi. Yang baru saya jelaskan. Ada ternyata. Wah, anjay. Kalau increase in supply, decrease in wage, higher employment. Ya, ini yang tadi juga. Jadi kita nggak usah balik ke kurvanya ya, bayangkan aja. Kalau supply-nya naik, maksudnya apa? Berarti banyak orang yang bisa bekerja. Kalau banyak orang, kenapa? Misalkan antara orang lebih pengen bekerja atau ada imigran masuk. Nah, kan itu banyak supply, gitu. Supply-nya naik. Kalau supply-nya naik, berarti kan perusahaan gampang dapat bekerja, maka wage akan turun. Tingkat gaji akan turun. Tingkat gaji akan turun dan employment akan nambah. Jadi lebih baik digambar, itu tak gambar ya, wis. Enggak apa-apa. Oke. Cek paham. Ah, nih. Eh, terus muncul lagi. Ah, ah, ah. Stop share dulu. Eh, mana ya? Halo. Oh, gitu. Oke. Sorry aku kudet. Nah, nih. Kita bicara increase supply ya. Kalau kita bicara increase supply, ini tadi masih sama. Ini labor sama wage. Kalau tadi kan increase demand. Sorry, decrease supply tadi. Iya, decrease supply. Sekarang increase supply. Increase supply gini. Equilibrium dari sini jadi ke sini. Apa yang terjadi? Yang pertama wage-nya turun. Kenapa wage-nya turun? Karena jumlah orang yang bisa bekerja lebih banyak, jadi perusahaan lebih mudah hire orang. Jadi gajinya bisa lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Labor yang bekerja bertambah. Berarti apa? Employment bertambah. Pengangguran berkurang. Gitu. Simple kok sebenarnya. Gue paham aja. Iyalah ya mesti. Oke, selanjutnya ini. Bentar. Wes saya. Wes saya. Oke. Increase in supply. Ini yang tadi. Ya, ada ternyata. Aduh, nggak bisa. Immigration. Skip aja ini. Increasing demand. Ya sama lah kira-kira. Bisa dipelajari sendiri. Standard of living depends on our ability to produce goods and services. Ah, ya, ini ya logika aja sih. Case tadi. Standard of living maksudnya apa? Eh, kan bukan gaya hidup. Standar hidup. Standar hidup tuh kayak standar hidup gitu. Jadi, ya nyambung ya gitu. Standar hidup. Depends on our ability to produce goods and services. Berarti kalau kita bisa memproduksi barang atau jasa ya standard of living kita akan naik. Hidup kita akan lebih oke. Kenapa? Ya kita ada barang ada jasa untuk memenuhi kebutuhan. Intinya gitu. Terus wage sama dengan productivity. Highly productive workers are highly paid. Less productive workers are less highly paid. Ya, apa pekerja yang lebih produktif ya dibayar lebih mahal. Ya gitu aja.
Oke, ternyata itu sudah selesai. Itu untuk bab 18 pasar faktor produksi. Oke, sebentar lagi kita lanjut ke bab 19 pasar eh tentang pendapatan dan diskriminasi. Lebih gampang sebenarnya. Oke, bentar ya.